Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan para dokter yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, para dokter di urologi ya. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang sejarah kesyirikan ya, karena di antara kebiasaan jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya adalah al-ghulu fi shalihin, yaitu berlebih-lebihan, pengkultusan yang berlebih-lebihan kepada para ulama dan para salihin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, al-ghulu bi ahli al-ilmi was salah. Al-mas'alah ats-tsalitsah asyarah. Perkara ke-13 yaitu berlebih-lebihan kepada para ulama dan orang-orang saleh. Ya, ka qaulihi, seperti disebutkan dalam firman Allah, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ilal haqq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian dan janganlah kalian mengucapkan tentang Allah kecuali yang benar saja ya, kecuali yang benar, yaitu jangan kalian mengatakan Allah punya anak, Nabi Isa alaihissalam, atau Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Taib, maka pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sejarah kesyirikan, dan ternyata kalau kita telusuri nanti kita dapati bahwasanya sumber kesyirikan sebab utamanya adalah pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Perhatikan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang Allah manusia pertama yang Allah utus adalah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Kemudian Adam beranak pinak ya. Maka tersebarlah manusia ya. Sampai akhirnya Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Adam diutus ya, masa antara Adam Nabi Nuh, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya kana baina Adam wa Nuh 10 qurun, ada 10 generasi antara Adam dengan Nabi Nuh ya. Kalau kita estimasi misalnya satu generasi adalah 1000 tahun, karena Nabi Adam sendiri umurnya 960 tahun, umurnya 1000 tapi 40 dia hadiahkan kepada Nabi Daud alaihissalam, sehingga umurnya dalam riwayat yang sahihah adalah 960 tahun. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 1000 tahun kurang lebih, karena Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia menetap di kaumnya untuk berdakwah 950 tahun. Ya, setelah itu kaumnya pun ditimpa dengan banjir yang besar ya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam sebelum diangkat menjadi berdakwah, berapa umurnya ada khilaf. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 200. Kemudian setelah kaumnya dibinasakan dengan banjir, berapa lama dia bertahan juga ada khilaf. Intinya umurnya sekitar 1000. Sekitar 1000 kurang lebih. Nah, kalau kita ambil rata-rata 1000 setiap generasi, berarti antara Adam dan Nuh kira-kira ada kurang lebih 10.000 tahun. Ini kira-kira saja, tidak ada dalil yang jelas, cuma kita kira-kira saja ya. Nah, antara Adam dan Nuh ya, ini ya tidak pernah terjadi kesyirikan. Tidak terjadi kesyirikan. Hanya kemaksiatan. Hanya kemaksiatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana nasu ummatan wahidah ya. Manusia dahulu adalah suatu umat yang satu, yaitu di atas tauhid. Kemudian mereka melakukan kesyirikan. Fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah kemudian mengutus para nabi untuk beri kabar gembira dan beri peringatan. Tadinya mereka adalah umat yang satu. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Dalam surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah manusia dahulu kecuali umat yang satu di atas tauhid. Kemudian mereka berselisih, yaitu ada yang melakukan
kesyirikan. Nah, kemaksiatan sudah terjadi zaman Nabi Adam ya. Contohnya Kabil membunuh Habil ya. Kabil membunuh Habil. Adiknya Habil ya. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya li aqtulak." Dan seterusnya Allah sebutkan, kisahkan, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang ketika mereka menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kurbannya Habil diterima, adapun kurbannya Qabil tidak diterima. Qabil pun hasad, maka dia pun bunuh Habil. Jadi pembunuhan sudah terjadi, tetapi belum terjadi kemaksiatan. Belum terjadi kesyirikan. Tidak terjadi kesyirikan, yang terjadi hanya kemaksiatan. Contohnya Qabil bunuh Habil. Apakah ada kemaksiatan yang lain? Tentunya ada. Mungkin ada penipuan, mungkin ada perzinahan, mungkin saja, tetapi kesyirikan belum terjadi. Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya, kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi selama sekitar 10.000 tahun, 10 generasi tidak ada kesyirikan. Ketika terjadi kesyirikan, baru Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Ya, Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Kata dalam hadis yang sahih, ketika di padang mahsyar orang-orang datang kepada Nabi Nuh, mereka berkata, ya Nuh, anta awwalu rusuli ila ahli al-ardi wa sammaka Allah 'abdan syakura. Kata mereka, ya Nuh, engkau rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Kenapa? Apa gerangan yang menjadikan Allah mengutus Nabi Nuh? Karena terjadi kesyirikan ketika itu. Jadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Kesyirikan itu apa? Adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya karena pengkultusan terhadap orang-orang saleh, ya. Sebabnya pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Terhadap orang-orang saleh. Allah berfirman dalam surat Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa makaru makran kubbara. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kaum Nabi Nuh melakukan makar yang besar. Mereka melakukan makar yang besar. Makar besar. Dan mereka berkata, jangan kalian sekali-sekali meninggalkan, la tadharunna, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, ya. Jangan tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Tuhan-tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, satu Wad, ya. Kemudian Suwa, yang kedua namanya Suwa. Yang ketiga namanya wala Suwan wala Yaguth wa Ya'uq, Yaguth. Yaguth, kemudian Ya'uq. Kemudian Nasr. Siapa ini 5 orang ini? Ya, Wad 1, 2 Suwa, 3 Yaguth, 4 Ya'uq, 5 Nasr. Inilah 5 sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah di zaman Nabi Nuh, yang gara-gara ada kesyirikan ini maka Allah utus Rasul yang pertama. Sebelumnya terjadi kesyirikan, sebelumnya terjadi kemaksiatan, pembunuhan, tapi Allah enggak mengutus Rasul. Ya, ketika sangat urgen terjadi kesyirikan, maka baru Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam.
Sebabnya karena pengkultusan terhadap orang-orang soleh ini. Ya. Ibnu Abbas berkata dalam Sahih Bukhari, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, haula'i, kata Ibnu Abbas, isma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini 5 orang ini adalah nama-nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Jadi mereka ini adalah nama-nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Ya. Falamma matu, tatkala orang-orang soleh ini meninggal dunia, auha syaitan ila qaumihim, maka syaitan datang mewahyukan, mengilhamkan, membisikkan kepada kaumnya, anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Kata syaitan, itu ada majelis-majelis mereka yang biasa mereka berzikir, untuk ilmu, memberi nasihat. Itu majelisnya dibangun patung-patung aja. Patung-patung mereka. Wasammuha bi asma'ihim, dan jangan lupa kasih nama patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Tujuannya untuk zikrayat, untuk kenangan, ya, sebagai penghargaan, untuk motivasi. Kemudian kata Ibnu Abbas, falamma mata halaka ulaik, tatkala para generasi yang pernah bangun patung tersebut pada meninggal semuanya, wa nusiyal ilmu, dan ilmu telah dilupakan, ubidat, maka patung-patung ini disembah. Perhatikan, Ibnu Abbas menjelaskan syaitan dalam menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan punya tahapan. Tahapan-tahapan syaitan. Tahapan-tahapan syaitan. Perhatikan. Ya, pertama, ya, ketika mati orang-orang soleh, ketika kelima orang soleh ini wafat, disuruh syaitan menyuruh membuat patung. Membuat patung-patung mereka di lokasi biasa mereka beribadah. Lokasi biasa mereka bermajelis. Ya. Jadi pertama, setan tidak langsung, perhatikan, setan tidak langsung menyuruh ibadah menyembah mereka. Ya, perhatikan. Setan tidak langsung menyuruh syirik. Tidak mungkin. Karena masih ada ilmu ketika itu. Tapi setan bertahap, ada rencana jangka panjang. Tidak langsung, tidak ada yang dengar. Cara pertama suruh dulu bikin patung. Patungnya di mana? Di majelis. Mereka tetap majelis biasanya mereka menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, majelis biasanya berzikir. Tujuannya untuk motivasi, ya. Tujuan untuk mengenang, ya, memotivasi, menghargai dan lain-lain. Ya. Disebutkan oleh para ulama dengan tujuan kalau mereka melihat patung-patung tersebut, mereka akan termotivasi untuk beribadah. Karena itu orang soleh. Melihat patung-patung mereka mengingatkan dengan bagaimana kesolehan mereka sehingga termotivasi, ya. Baik, setelah itu setan nunggu ya, hingga generasi yang membangun meninggal. Generasi yang bikin patung pada meninggal. Kemudian lagi ketiga, setan nunggu sampai ilmu dilupakan. Hingga ilmu dilupakan. Yang keempat, baru disuruh menyembah. Makanya kalau kita mau lihat bagaimana setan menunggu lama, ya. Kalau kita asumsinya bahwasanya setiap generasi adalah 1000 tahun, maka setan menunggu 1000 tahun lebih. Kira-kira, ya. Jadi tidak langsung setan suruh beribadah. Pertama bikin patung, tahapan bertahap. Bikin patung untuk kenangan, untuk mengingat jasa-jasa mereka. Ini orang soleh, ya. Setelah itu tunggu berjalan, orang-orang datang ingat kebaikan mereka. Setan nunggu sampai generasi yang membangun itu meninggal semua.
Karena generasi ini yang tahu tujuannya bukan untuk diibadahi, tapi untuk kenangan. Generasi ini hilang, kemudian setan nunggu lagi sampai ilmu hilang. Wa nusiyal ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bahaya kesyirikan dilupakan, baru ubidat, baru setan nyuruh untuk disembah, akhirnya disembahlah orang-orang soleh tersebut. Ini semua ikhwan dan akhwat para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab terjadi kesyirikan. Kesyirikan pertama di bumi adalah al-ghulu fi shalihin. Al-ghulu fi shalihin, yaitu pengkultusan terhadap orang soleh. Pengkultusan kepada orang-orang soleh. Ibnu Hajar mengatakan inilah penyakit, inilah pengkultusan orang soleh asal dari kesyirikan di alam semesta. Kebanyakan kesyirikan terjadi karena pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Tapi kita mau buktikan ya. Kita mau buktikan bahwasanya asal ya kesyirikan ya adalah pengkultusan terhadap orang-orang saleh ya. Taib. Kesyirikan zaman dahulu. Kesyirikan terdahulu. Siapa yang disembah? Banyak ya, kita boleh kasih contoh. Contoh satu, ya. Siddhartha Gautama. Ya, kita tahu Siddhartha Gautama, dia tidak, kalau kita baca literatur, tidak pernah dia ngaku sebagai Tuhan. Tidak pernah. Dia juga tidak pernah menciptakan. Dia muncul karena ketidaksetujuan dengan adanya, sebagaimana saya baca, ketidaksetujuan dengan adanya kasta-kasta yang terjadi ketika tersebar agama Hindu, yang di situ ada kasta, beberapa kasta, ya kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan itu tidak logis bagi dia. Ya, sebagaimana orang sudah dilahirkan kemudian memiliki kasta tertentu, maka dia pun meninggalkan dunia. Mungkin dia dari bangsawan, kemudian dia pergi ke hutan, kemudian dia melakukan ritual-ritual, menjauhkan diri segala kehidupan dunia sampai jadi boleh dikatakan dia orang yang bijak, orang yang baik, akhlak yang mulia. Sehingga dia mensucikan dirinya agar sampai pada derajat nirwana. Tetapi intinya, dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ini tidak pernah menciptakan burung, tidak pernah menciptakan hewan, tidak pernah. Ketika dia meninggal, lama-lama disembah. Di masa hidupnya mungkin dia belum disembah, ketika dia meninggal, mulailah orang mengkultuskan dia berlebih-lebihan, sampai akhirnya disembah. Sekarang berapa banyak, entah jutaan, entah miliaran, orang-orang yang menyembah Siddhartha Gautama, yang dia adalah manusia biasa yang tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ya, dan contoh yang lain seperti mungkin Konghucu ya, Konfusius atau Konghucu juga sama. Intinya orang bijak yang orang-orang pada berlebihan kepadanya, akhirnya mereka menyembah Konghucu. Contoh seperti di kaum Yahudi, mereka berlebihan kepada Uzair. Yahudi berlebihan kepada Uzair. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah." Mereka berkata Uzair adalah putra Allah. Ya. Ya, ini adalah sikap berlebihan, entah apakah mereka menyembah Uzair atau tidak. Ada kemungkinan mereka menyembah Uzair, tapi intinya mereka mengatakan Uzair adalah putra Allah. Pernyataan seperti itu saja sudah mengangkat Uzair seperti kedudukan sebagai Tuhan. Ini tentunya tidak diperbolehkan. Ya, kemudian 4, misalnya Isa bin Maryam alaihi salam. Ya, Isa bin Maryam alaihi salam. Demikian juga Maryamnya. Ya. Dua-duanya diangkat menjadi dikultuskan berlebihan, ya. Makanya Allah berkata, tatkala pada hari kiamat kelak Allah kumpulkan Nabi Isa dengan para pengikutnya, Allah bertanya, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?"
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kata Allah, wahai Isa, apakah kau perintahkan kepada manusia, kau katakan jadikanlah aku dan ibuku menjadi tuhan-tuhan selain Allah? Kata Isa, enggak pernah ya Allah. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali yang hak. Ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ketika aku masih bersama mereka, aku melihat apa yang mereka lakukan. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta antar raqiba alaihim. Engkau yang mengawasi mereka. Jadi Nabi Isa tidak tahu apa yang dilakukan oleh para pengikutnya. Nabi Isa dan Maryam adalah manusia biasa. Ya. Makanya Allah di antara membantah orang-orang Nasara, Allah bikin satu statement saja sederhana. Kana yakulani ta'am, bahwasanya Nabi Isa dan Maryam makan makanan. Sifat manusia, bukan Tuhan. Tuhan harusnya tidak membutuhkan kepada selainnya. Tuhan seharusnya tidak membutuhkan kepada makanan. Adapun Nabi Isa, Maryam, kana yakulani ta'am, jelas sangat mudah. Kalau Allah wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah memberi makan dan Allah tidak dikasih makan. Adapun Nabi Isa dan Maryam, kana yakulani ta'am. Allah sebutkan bagaimana Maryam lapar, kemudian menggerakkan korma, dia makan korma. Nabi Isa juga lapar, bahkan dalam Injil disebut bagaimana Nabi Isa makan, Nabi Isa lapar, Nabi Isa banyak sifat-sifat manusia. Sehingga mereka berdua, ini wanita solehah, ini lelaki soleh, seorang Nabi yang sangat mulia, diangkat kemudian pada derajat ketuhanan. Kapan Nabi Isa diangkat? Ketika dia dikultuskan, ketika dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam juga orang berlebihan kepada dia ketika sudah meninggal, diangkat mencapai derajat ketuhanan oleh sebagian orang-orang Nasara. Kemudian di antara juga misalnya ya rahib-rahib dan pendeta-pendeta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan wa ma ya'muru ini sudah. Ittakhadhu ahbaran wa ruhbanan min dunillah min dunillah al-masih ibn Maryam. Ya, mereka menjadikan pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah dan juga al-masih sebagai sembahan selain Allah. Di antara sikap mereka mengkultuskan para pendeta dan para rahib adalah dalam masalah penghalalan dan pengharaman, yaitu dalam konteks penghalalan dan pengharaman. Memang untuk rahib, mereka tidak menganggap rahib sebagai putra Allah atau anak Tuhan, tidak. Tetapi mereka dalam penghalalan pengharaman mereka nunduk kepada rahib dan pendeta. Oleh karenanya ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak mau menyembah rahib-rahib." Kata Nabi SAW, bukankah tatkala mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, fatuhillunahu, kalian ikut-ikutan menghalalkan? Dan sebaliknya, bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan mengharamkan? Kata Adi bin Hatim, iya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kepada rahib-rahib dan pendeta dalam konteks penghalalan dan pengharaman. Ya. Ini contoh-contoh kesyirikan terdahulu, kalau kita perhatikan semuanya kembali kepada pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Di antaranya juga Lata. Kata Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata wal Uzza. Wa manata tsalitsatul ukhra. Lata, kata Ibnu Abbas berkata, kana yalitu as-sawiqa lil hujjaj. Lata dulu orang yang baik, dia dulu suka membagi-bagi makanan kepada jamaah haji, bagi-bagi gratis.
Tatkala dia meninggal dunia, maka dibangunlah patung di atas kuburannya. Akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Jadi, kalau kita bicara tentang sejarah kesyirikan, semuanya berputar asalnya pada pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Makanya Allah mengatakan di akhir kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulullahi ilal haqq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Jangan kalian berbicara tentang Allah kecuali yang benar. Allah tidak punya anak. Nabi Isa bukanlah anak Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab-sebab kesyirikan terdahulu kalau kita rata-rata gara-gara mengkultuskan orang-orang saleh. Bagaimana dengan kesyirikan sekarang? Ya, kesyirikan sekarang. Ya. Sebelumnya ikhwan saya ingin ajak antum berpikir ya. Baik. Yang menyembah Siddhartha Gautama entah berapa ratus juta. Kalau sampai miliar saya enggak tahu juga. Yang Konghucu juga berapa saya enggak tahu juga ya. Yang menyembah Isa bin Maryam jelas miliaran. Yang menjadikan Maryam sebagai sembahan wa alam di antara mereka mungkin ada. Yang menuruti rahib-rahib dan pendeta-pendeta dalam menghalalkan mengharamkan juga banyak. Lata mungkin sudah tidak ada. Ya, tapi dahulu di zaman Nabi SAW banyak menyembah. Tapi lihat bagaimana miliaran orang yang mereka terjebak dalam pengkultusan terhadap orang-orang soleh sehingga akhirnya mereka menyembah. Kesyirikan sekarang juga tidak jauh beda dengan apa yang kita lihat ya. Di antara mereka seperti orang-orang Rafidhah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Terhadap Ali dan Husain. Betapa sering kita dengar di Ka'bah mereka mengatakan labbaik ya Husain, labbaik, madad al-madad ya Husain, pertolongan Husain. Sampai ada klip ketika seorang di pesawat dalam kondisi sulit dia berteriak ya Ali, ya Ali. Dia bukan berkata ya Allah tapi ya Ali, ya Ali. Ya, ini menyedihkan ya, menyedihkan ya. Kemudian peribadatan pengkultusan terhadap wali-wali ya. Terhadap mayat-mayat. Wali-wali yang sudah meninggal. Sudah pernah kita sampaikan dalam pengajian Syarah Al-Qawaidul Arba' di antara kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab di kaidah yang keempat dari Qawaidul Arba' beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Wahab bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Satu sisi dari sisi orang-orang musyrikin zaman dahulu dalam kondisi genting mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bertauhid. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjam ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka dalam kondisi genting di lautan, ya, maka mereka pun ikhlas berdoa kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, tatkala diselamatkan di daratan, idza hum yusyrikun, mereka syirik kembali. Tapi menjadi perhatian kita dan ayat ini seperti begini banyak, ada beberapa ayat saya sebutkan dalam Syarah Al-Qawaidul Arba'. Di antaranya tadi, dalam kondisi genting mereka ya meminta kepada Allah. Lihatlah bagaimana Abu Jahal ketika dalam perang Badar. Kepada siapa dia berdoa? Dia berdoa kepada Allah. Allah turunkan firman-Nya, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath" dalam surat Al-Anfal. Kalau kalian minta keputusan, maka Allah telah beri keputusan. Lihat dalam buku tafsir bagaimana Abu Jahal ketika dalam perang Badar dia berkata, "Allahumma ayyuna aqta'ulir rahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat." Abu Jahal, pimpinan orang-orang musyrikin berdoa, "Ya Allah, siapa di antara kami, aku atau Muhammad, yang paling memutuskan silaturahmi, yang datang dengan perkara yang kami tidak kenali sebelumnya, maka hancurkanlah dia hari ini." Dan ternyata Allah mengabulkan. Kata Allah, "In tastaftihu," kalau kau ingin keputusan, maka telah datang keputusan. Abu Jahal dibinasakan oleh Allah. Tapi mau saya Abu Jahal dalam kondisi demikian, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kebiasaan orang jahiliyah. Ternyata ada sebagian orang-orang di zaman sekarang yang justru dalam kondisi genting justru melakukan kesyirikan. Saya akan sebutkan 4 ulama yang menyebutkan hal ini dari negeri-negeri yang berbeda-beda. Ya. Pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan beliau tinggal di Najd. Kalau kita baca sejarah bagaimana beliau berdakwah, ya, beliau dahulu di kampung beliau ada kuburan namanya kuburan Zaid bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab, yang kalau tidak salah mati syahid dalam perang Yamamah. Orang-orang dalam kondisi genting mereka pergi ke kuburan minta kepada Zaid bin Khattab. Berbulan-bulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pergi ke kuburan tersebut
sambil berkata Allahu khairun min Zaid, Allah lebih baik daripada Zaid, agar mereka berfikir Allahu khairun min Zaid, Allah lebih baik daripada Zaid, minta kepada Allah, tapi mereka tetap minta kepada kuburan Zaid bin Khattab. Makanya Syekh Muhammad Wahab menyebutkan tentang bahwasanya sebagian orang-orang di zaman sekarang kesyirikannya lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Ini Syekh Muhammad Wahab. Kita berpindah kepada seorang ulama namanya Al-Alusi, seorang ahli tafsir, punya buku tafsir, dan dia ada Ahlul Bait. Al-Alusi adalah keluarga Ahlul Bait, Habib ya. Dan dia punya buku judulnya Ruhul Ma'ani. Antum bisa baca, dan saya nukil juga dalam syarah Al-Qawaidul Arba ya, insyaallah sebentar lagi terbit ya. Di situ saya sebutkan bagaimana dia tulis dalam tafsirnya bahwa ketika dia masih kecil, ba'dul mutasyayikhah, sebagian dai-dai, sebagian orang yang disebut syekh bilang sama dia, wahai fulan, ketika dia masih kecil, kamu kalau dalam kondisi genting, jangan minta sama Allah. Kalau kau langsung minta sama Allah, Allah tidak akan pedulikan engkau. Tapi mintalah kepada wali-wali kalau ingin direct. Kalau kau minta kepada wali-wali, wali-wali akan perhatian kepada engkau dan kau akan diselamatkan. Kata Al-Alusi, dan dia adalah Ahlul Bait, saya begitu dengar perkara yang mengerikan. Bagaimana saya diwasiatkan seperti itu. Bayangkan dalam kondisi genting, jangan minta kepada Allah, tidak akan peduli dengan engkau. Suudzon kepada Allah. Kamu siapa mau didengar sama Allah? Supaya didengar, minta lewat wali-wali. Ya. Dan ini ulama Irak. Kemudian dia sebutkan, dan demikianlah sebagian dai-dai sekarang, sebagian syekh-syekh di zaman dia, seperti ini pemikirannya. Dia sebutkan dalam tafsirnya. Ya. Ingat ya, dia lain tempat di Irak. Ternyata dia cerita di Irak juga demikian. Contoh lagi perkataan Asy-Syaukani. Al-Imam Syaukani dalam tafsirnya, Tafsir Qadir, Fathul Qadir. Al-Imam Syaukani ulama Yaman. Ulama Yaman. Dia juga membahas dengan pernyataan yang sama. Ketika dia menafsirkan ayat tentang bagaimana orang-orang musyrikin dahulu ketika dalam kondisi terdesak minta kepada Allah dan lupa dengan kesyirikannya, dia mengatakan bahkan orang sebagian sekarang dalam kondisi genting malah minta kepada mayat-mayat. Dia mengatakan demikian. Bagaimana keyakinan mereka terhadap mayat-mayat menjadikan mereka parah seperti ini? Yang dia mengatakan telah sampai kabar kepadaku tentang seperti ini dengan kabar yang mutawatir. Artinya banyak orang-orang melakukan demikian, kata Syaukani. Dan Syaukani itu ulama Yaman. Dia bercerita tentang kondisi penduduk di Yaman. Yang terakhir adalah Muhammad Amin Asy-Syinkiti yang memiliki buku Tafsir Adwaul Bayan dari Mauritania. Dia juga menyampaikan yang sama, bahwasanya ada sebagian orang zaman sekarang justru dalam kondisi genting, justru minta-minta kepada wali-wali, bahkan tidak minta kepada Allah. Ini ulama dari 4 tempat yang berbeda. Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd, Saudi. Al-Alusi dari Irak. Syaukani dari Yaman. Muhammad Amin Asy-Syinkiti dari Mauritania. Tapi mereka semua sepakat bahwasanya ada sekelompok orang yang mereka dalam kondisi genting justru minta-minta kepada selain Allah, ya, menganggap wali-wali sebagai tempat pertolongan mereka, dan mereka terjerumus dalam kesyirikan gara-gara pengkultusan terhadap orang-orang yang saleh. Maka sebab utama terjadi kesyirikan adalah pengkultusan. Tapi saya akan bacakan suatu klip video yang bagus saya dapat tentang bagaimana orang-orang yang disembah di zaman sekarang ya. Antum nanti tolong dengarkan, dan ini saya dapat dalam satu klip, saya ringkaskan ya. Saya bacakan ya, orang-orang zaman sekarang yang disembah sama orang-orang gara-gara pengkultusan. Sekarang ini kita juga dapat menyaksikan bahwa sikap tersebut, yaitu mengangkat manusia biasa kepada derajat yang disembah, juga masih berlaku. Berikut beberapa individu zaman modern yang telah dijadikan sembahan oleh sebagian manusia. Ini ada videonya ya. Mudah-mudahan nanti di-share sama Windu, kameramen saya di Facebook, nanti bisa dilihat ya. Pertama yang disembah di zaman sekarang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, penyembahan dan pemujaan terhadap Mahatma Gandhi yang asalnya hanya merupakan tokoh gerakan kemerdekaan bagi negara India terjadi di beberapa tempat di negara tersebut. Di antaranya seperti di Odisha, salah satu negara bagian di India. Di sana terdapat 2 kuil yang mempunyai patung Mahatma Gandhi yang disembah. Intinya Mahatma Gandhi disembah di India. Yang kedua disembah adalah Bunda Teresa. Bunda Teresa merupakan seorang biarawati Katolik yang terkenal dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaannya di India sejak awal kemerdekaan negara tersebut. Teresa diangkat sebagai sembahan oleh sebagian penganut Hindu di kota Kolkata, Benggala Barat, India. Teresa dianggap oleh mereka sebagai salah satu dewi di kota Kolkata. Selain itu patungnya juga diletakkan bersama dengan patung-patung dewi Hindu yang lain dalam festival dewi-dewi Hindu yang lain dalam festival Durga Puja.
di mana festival tersebut merupakan festival khusus pemujaan terhadap dewi-dewi Hindu Durga. Di antara yang disembah zaman sekarang, Jos Rizal. Jos Rizal merupakan seorang tokoh nasionalisme Filipina. Kedudukan Jos Rizal telah diangkat dengan luar biasa oleh sebagian penduduk Filipina hingga sampai pada derajat Tuhan. Golongan yang fanatik dengan Jos Rizal ini telah mewujudkan gerakan agama baru yang dinamakan dengan Rizalista, dengan menggabungkan elemen-elemen agama Kristen Katolik dengan kepercayaan-kepercayaan mereka terhadap Jos Rizal. Pada hari ini, sistem kepercayaan Rizalista ini bertebaran di seluruh Filipina dan penganutnya mempunyai gereja-gereja tersendiri. Yang di antaranya ada yang disembah masih hidup seperti Narendra Modi, Perdana Menteri India. Ada juga yang buat patungnya kemudian disembah. Ya. Kemudian di antaranya Haile Selassie. Haile Selassie merupakan seorang raja dari negara Ethiopia yang diangkat dan dipuja menjadi Tuhan oleh orang berkulit hitam di Jamaika. Ini mungkin Tuhan berkulit hitam. Golongan yang menyembah adalah penganut Rastafari yang memimpikan pembebasan dari belenggu penindasan orang kulit putih. Ini juga disembah ya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana usaha Nabi SAW untuk mencegah pintu-pintu pengkultusan ini agar tidak terjadi kesyirikan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, itu ada anunya. Belum saya kirim sebentar ya, nanti biar dimasukkan ke komentar Facebook ya, sebentar. Sampai Diego Maradona juga disembah, ada patungnya. Amitabh Bachchan, ada beberapa orang ya. Nanti bisa antum lihat, ada di-share, insyaallah ada videonya bisa dilihat ya, bagaimana ternyata pengkultusan terhadap orang-orang yang dianggap baik itu akhirnya disembah, itu masih terjadi sampai zaman sekarang. Kalau dari dunia Islam rata-rata penyembahan terhadap wali-wali yang sudah meninggal dunia ya. Baik, sekarang kita bicara tentang bagaimana usaha Nabi menutup celah-celah ini ya. Untuk mencegah pengkultusan terhadap dirinya. Banyak usaha Nabi SAW, di antaranya Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam melarang dia dipuji berlebih-lebihan. Kata Nabi SAW, la tutruni. Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Ibnu Maryam. Ya. Jangan kalian berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Aku hanya seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Katakanlah hamba Allah Rasul. Makanya sebagian orang memuji Nabi, Nabi tegur. Contoh, di zaman Nabi ada yang berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad. Di antara kami ada nabi yang tahu tentang apa yang terjadi besok hari. Nabi tegur. Enggak boleh mengucapkan demikian. Nabi tegur ya. Ini kaidah Nabi tegur. Di zaman sekarang ada seperti syair yang kita bilang berlebih-lebihan, khawatir menunjukkan pada kesyirikan dan yang lain, tapi sebaiknya dijauhi. Seperti perkataan Al-Busiri atau dalam sebuah syair dia berkata, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha. Ya. Sungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Ini dikritik oleh para ulama perkataan ini. Bagaimana dunia akhirat dari kedermawanan Nabi, ya. Ya mungkin kalau orang mau takwil maksudnya begini, maksudnya begitu. Tapi zahirnya ini tidak benar zahirnya. Ya. Di antara kedermawanan Anda wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Nah, kalau dunia akhirat dari Nabi yang dari Allah yang mana? Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Nabi tidak tahu ilmu gaib ya. Nabi tidak tahu lauhil mahfuz kecuali yang dikabarkan oleh Allah, itu pun hanya sedikit, hanya sebagian. Ya, Nabi asalnya tidak tahu ya. Tapi Allah mengatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Katakanlah wahai Rasulullah, kalau aku tahu ilmu gaib, aku akan berbanyak berbuat kebaikan. Wa ma masaniya su', dan aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. Ya, dan seluruh nabi tidak tahu
ilmu gaib. Dari Nabi Nuh ketika kaumnya menyuruh dia untuk mengakui ilmu gaib, kata Nabi Nuh, "Wala a'lamul gaib." Aku tidak tahu ilmu gaib. Ilmu gaib hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi melarang dirinya berlebih-lebihan untuk dipuji. Tadi kita sebutkan di antaranya Nabi menegur orang yang menyatakan beliau tahu apa yang terjadi besok. Nabi tegur. Ya. Di antaranya Nabi menegur orang-orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Nabi SAW menegur orang yang menyatakan Masya Allah wa syi'ta. Artinya atas kehendakmu dan atas kehendak Allah dan kehendakmu, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendakmu Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atajallahi niddan, Nabi berkata, ataja'alu lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Jadikan aku tandingan bagi Allah? Ini contoh ya. Kemudian di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka jika sahabat berdiri untuk menghormatinya. Kata Anas bin Malik berkata, radhiyallahu anhu berkata, "Ma kana ahadun ahabba ilaihim min Rasulillah wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Artinya, kata Anas bin Malik, tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh sahabat seperti Nabi SAW. Mereka sangat cinta kepada sahabat, lebih daripada orang tua mereka, lebih daripada diri mereka sendiri. Ya, mereka sangat cinta kepada Nabi. Tetapi kata Anas, wa kanu idza ra'ahu, kalau mereka lihat Nabi datang, mereka tidak berdiri. Lima ya'lamuna min karyatil lidzal, karena mereka tahu Nabi tidak suka dengan hal tersebut. Nabi tidak suka. Nabi bersabda, Nabi tidak suka sebenarnya. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yatamathala lahun nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi SAW, siapa yang suka orang berdiri menghormati dia, siapkan kapilnya di neraka. Nabi yang bilang, jadi ingin dihormati, dia lewat semuanya berdiri. Nabi bilang jangan. Nabi tidak suka. Siapkan kaplingnya di neraka. Makanya Nabi tidak suka kalau dia datang orang berdiri menyambutnya. Beda kalau orang datang untuk menyalami, tapi kalau berdiri kemudian lewat gitu Nabi tidak suka. Makanya di antara kesalahan praktek di zaman sekarang, ketika sebagian saudara-saudara kita melakukan praktek maulid, dan ini diingatkan oleh Syaukani dalam kitabnya Risalah fil Maulid. Risalah fi Hukmil Maulid. Imam Syaukani, ma'ruf, orang Yaman semua tahu tentang bagaimana Syaukani, penulis Nail Autar dan Ahlul Hadis, penulis tafsir, Fathul Qadir ya, dan banyak buku-bukunya ya. Dia mengatakan di antara kesalahan orang-orang yang melaksanakan maulid, meyakini Nabi hadir dalam acara mereka. Ya, Nabi hadir dalam acara mereka. Dan Nabi tidak keluar dari kuburan kecuali hari kiamat. Ya. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu Abu Bakar. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu dengan Umar. Tidak pernah keluar kuburan ketemu dengan istri-istri yang dia cintai. Tidak pernah keluar kuburan ketemu Fatimah. Kemudian orang-orang sekarang meyakini Nabi keluar ikut acara maulid. Taib, ini salah satu kesalahan. Kesalahan kedua, mereka berdiri menganggap Nabi datang. Kemudian mereka baca Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada. Nabi saja ketika masih hidup tidak suka digitukan. Ya. Nabi ketika itu tidak suka digitukan. Ya. Bagaimana kemudian sudah meninggal dunia. Dianggap datang dan
Nabi tidak suka ya. Kita cinta sama Nabi, tapi kita harus ikut aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mengekspresikan cinta kita kepada Nabi dengan sekehendak kita. Para sahabat menimbang. Mereka sangat cinta. Lihat Anas mengatakan, kami sangat cinta kepada Nabi. Tapi untuk mengekspresikan mereka lihat dulu. Nabi tidak suka kalau dia datang kepada orang berdiri, Nabi tidak suka. Maka ikutilah ya cara Nabi. Ini dalam rangka apa? Menghindari adanya pengkultusan. Demikian juga ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sebagian sahabat yang memuji Nabi di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian sahabat utusan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, Ya Rasulullah, anta sayyiduna. Anta sayyiduna. Mereka juga berkata, anta afdalu minna. Afdaluna. Anta afdaluna wa a'zamuna taulan. Kata mereka, ya Rasulullah, engkau sayyid kami, pimpinan kami. Engkau adalah yang terbaik dan paling agung di antara kami berbuat kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Qulu bi qawlikum aw bi ba'di qawlikum. Kata Nabi berkata, Nabi mengomentari, kata Nabi SAW, As-Sayyid huwa Allah. Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qulu bi qawlikum ba'di qawlikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Wa la yastahwiyannakum syaitan. Kata Nabi, jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan. Nabi padahal sayyid. Nabi sayyid. Nabi adalah sayyid. Kita tidak ragu Nabi adalah sayyid. Apalagi Nabi berkata, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan bagiku. Tetapi ketika ada gejala-gejala ini sebagian orang memuji Nabi berlebih-lebihan, maka Nabi tegur jangan sampai mereka berlebih-lebihan. Nabi mengatakan, As-Sayyid huwa Allah, yang Sayyid adalah Allah. Ya, jangan sampai kau berlebihan. Ya, karena mereka kelihatan engkau adalah Sayyid kami, engkau yang terbaik, engkau. Maka Nabi mengatakan, la yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai kalian tergelincirkan oleh syaitan. Ini di antara Nabi menutup celah jangan sampai orang-orang berlebih-lebihan memuji Nabi, akhirnya mengkultuskan sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi berikutnya Nabi berwasiat tentang kuburan beliau. Karena kita tahu tadi banyak kesyirikan terjadi karena pengkultusan terhadap orang-orang saleh, terutama setelah mereka meninggal dunia. Maka Nabi juga mengkhawatirkan akan hal tersebut. Di antaranya, ya, Nabi mengisyaratkan agar beliau tidak dikubur di luar di pekuburan umum. Nabi berkata, dan ini dipahami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar juga menafsirkan perkataan Aisyah demikian. Nabi mengatakan sebelum meninggal dunia, kata Nabi, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u. Kata Nabi, Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Maka Aisyah berkata, walaula dzalik la ubriza qabruhu. Ghairu akhafu an yatakhadha masjidan. Ya. Kalau bukan karena itu, tentu kuburan Nabi sudah dikuburkan di luar sana. Tidak dalam rumahnya. Khawatir kalau dikubur luar, orang akan menjadikan dia. Aisyah memahami perkataan Nabi. Di antara sebab Nabi dikubur di rumahnya ada dua sebab. Pertama, khawatir terjadi pengkultusan terhadap kuburan Nabi. Yang kedua,
Karena memang Nabi dikuburkan di mana tempat dia meninggal dunia, ya. Di antaranya ini wasiat Nabi pertama. Yang kedua, ya. Nabi melarang kuburannya dijadikan id. Dijadikan id. La taj'alu qabri idan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai id. Itu sesuatu yang datang berulang-ulang. Id itu sesuatu yang berulang-ulang. Id. Ya. Id adalah sesuatu yang berulang-ulang tiap tahun, kemudian bikin acara khusus di kuburan Nabi. Makanya Nabi mengatakan, "Shallu wa sallimu alayya fa inna salatakum wa taslimakum yablughuni haitsu kuntum." Kata Nabi, kalau kalian ingin beri salawat kepadaku, ingin beri salam kepadaku, dimanapun kalian berada akan sampai kepadaku. Tidak harus datang ke kuburanku. Ya. Kenapa tidak lain khawatir dikultuskan? Ya. Kita dianjurkan kalau sudah di Madinah kita ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berulang-ulang terus-terusan Nabi tidak menganjurkan, bahkan Nabi melarang. Oleh karena para sahabat mereka tinggal di Madinah, mereka tidak tiap hari pergi ke kuburan Nabi. Ya. Mereka kalau mau safar baru ke kuburan Nabi atau pulang dari safar mereka ke kuburan Nabi. Bukan tiap hari ke situ. Ya. Kenapa? Khawatir ada pengkultusan. Ya. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah menegur. Kata Imam Nawawi, jangan terpedaya dengan sebagian orang yang mengusap-ngusap badan mereka ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun banyak orang yang melakukannya. Jangan ya, karena ada pengkultusan. Di antara juga Nabi berdoa agar kuburannya tidak jadi berhala yang disembah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan Allah pun mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sekarang kuburannya dulu ada pagar segitiga, tembok segitiga agar orang risih tidak salat situ. Kemudian ada 3 tembok lagi. Intinya kuburan Nabi terjaga, tidak ada yang bisa menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala. Ada petugas-petugas sana yang menegur, sambil ada yang minta-minta kepada Nabi ditegur, ya. Meskipun saya pernah lihat ada sebagian orang sujud ke kuburan Nabi, saya bilang itu salah ya. Mereka keluar di arah kiblat kemudian mereka sujud ke arah kuburan Nabi, tapi Nabi berdoa, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ini semua mengisyaratkan bahwasanya Nabi menutup celah-celah jangan sampai dia disembah sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang terakhir ya. Bahwasanya ya, sikap keras Nabi terhadap kuburan, atau bukan sikap keras sikap kehati-hatian Nabi terhadap kuburan. Intinya apa? Nabi pernah melarang ziarah kubur. Ketika di awal Islam, ziarah kubur di awal Islam. Khawatir apa? Khawatir ada orang yang menyembah kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyarati kubur." Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Ziyaratul kubur. Al-ana fazuruha. Al-ana fazuruha. Taib, kalau Nabi pernah melarang berarti ini sebab. Nabi pernah melarang, Allah menyebutkan ini di awal Islam karena orang baru masuk Islam khawatir kembali pada pengkultusan terhadap mayat-mayat. Ketika Nabi pernah melarang berarti ini bukan sebab yang main-main. Sebab yang bisa, kenapa Nabi tegas terhadap masalah kuburannya. Ya, kemudian juga misalnya Nabi melarang ya salat di kuburan atau ke arah kubur. Ya, dua-duanya dilarang. Rasulullah mengatakan la tusallu ilal kubur. Jangan salat ke arah kuburan. Khawatir seakan-akan terhadap pengkultusan terhadap kuburan. Tidak ada salat di kuburan, tidak ada salat ke arah kuburan kecuali salat jenazah, karena salat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Tidak jadi masalah, ya. Kemudian di antaranya ya Nabi melarang kuburan ditinggikan. Dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim, kata Ali bin Abi Thalib,
Ala aba'athuka ala ma ba'athan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tugaskan kepada engkau wahai Abul Hayyaj Al-Asadi sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepadaku. Jangan alla tada qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Dan itulah yang dipraktekkan oleh kerajaan Arab Saudi ketika mereka memiliki kekuasaan, mereka meratakan kuburan-kuburan di Baqi yang tadinya tinggi-tinggi diratain. Meskipun sebagian orang enggak suka ya, tapi itu sunnah Nabi. Nabi pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk melakukan demikian. Ya, kita tahu bahwasanya semua Habib kembali kepada Ali bin Abi Thalib dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas Rasulullah menugaskan Ali untuk meratakan kuburan, ya. Nabi melarang kuburan di semen. Semen ditulisi. Nabi melarang kuburan diberi penerangan. Baik. Ini semua ikhwan, coba antum perhatikan. Ini larangan, enggak boleh ditulisi, enggak boleh dikasih semen, enggak boleh ditinggikan, enggak boleh kasih penerangan. Ini semua agar tidak ada pengkultusan. Jelas sekali agar tidak ada pengkultusan. Pencegahan. Di antaranya agar tidak pengkultusan. Sekarang ini semua dilanggar, Ya, orang dilarang salat kuburan, salat di kuburan. Bahkan ada yang bikin kuburan besar, bahkan orang lebih khusyuk salat di kuburan, ya. Bahkan ada sebagian kuburan masuk kuburan tahiyatul kuburan. Macam-macam orang. Disuruh jangan ditinggikan besar-besar, dikasih kelambu, dikasih dupa-dupa, dikasih. Maka Imam Syaukani dalam kitabnya Syarhus Sudur dia bilang, bayangkan seorang masuk ke sebuah areal pengkuburan, dia lihat kuburan tersebut tinggi, dikasih kelambu, dikasih dupa-dupa, dikasih orang banyak di situ, ada yang baca Quran macam-macam. Orang akhirnya bisa tergerak, ini jangan-jangan ini kuburan bisa gini, bisa gini, bisa gini. Syaitan masuk dalam hatinya sehingga dia akhirnya punya keyakinan terhadap mayat. Dan itu yang terjadi. Betapa banyak orang akhirnya minta-minta kepada kuburan, ya. Makanya bahkan sebagian orang kuburan lebih ramai daripada masjid. Saya bicara nyata ini, saya punya kawan bapaknya bikin masjid, masjidnya sepi. Akhirnya ada sebagian orang kasih ide, Pak, kalau pingin masjidnya ramai, pindahin kuburan Habib di sini biar ramai. Karena sebagian orang memang mencari kuburan, mereka mengagungkan Habib karena orang mulia, orang soleh, tapi bukan begitu caranya. Kemudian akhirnya dia orang lebih senang ke kuburan daripada ke masjid. Orang bisa di kuburan berdoa nangis-nangis sementara di masjid tidak. Orang bisa khusyuk ibadah di kuburan sementara di masjid tidak. Ini salah. Kuburan menjadi saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab utama terjadi kesyirikan adalah al-ghulu fi shalihin, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang disampaikan, kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.